Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Katatangguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayang, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah, jangan murung dan menangis terus. Kalau engkau bersedih, aku juga bersedih. Bagaimana saya tidak bersedih? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Maaf Baginda, saya Ratu Purbamana tidak salah terus bersedih. Hamba benar menginginkan mengangkat seorang anak saja Baginda. Barangkali bisa mengurangi kemudian Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Dia penasihat, aku pun tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandunglah lebih baik daripada anak angkat. Tinggalkanlah kami. Baik Baginda. Sudahlah, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa, agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika kalian seperti saya juga turut berdoa hati-hati. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah sekian lama, akhirnya keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka memanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya, kelihatan lucu. Iya, kita harus bersyukur akhirnya dikaruniai seorang anak. Benar, putri kita sangat lucu dan menggemaskan. Oleh karena itu, akan saya beri nama Gilang Rumini yang akan dikenal sebagai Putri Rumini. Nama itu sangat indah. Pun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan berbagai hadiah untuk Putri Baginda. Mereka turut bersukacita atas kelahiran Putri Baginda. Terima kasih, Oman. Aku adalah putri kerajaan. Semua orang sangat menyayangiku. Apapun yang kuminta pasti dikabulkan. Pelayan! Ya Tuan Putri. Cepat buatkan aku minum. Baik Tuan Putri. Ini silahkan Tuan Putri. Bleh, minuman macam apa ini? Rasanya tidak enak. Aku tidak mau meminumnya. Ampun Tuan Putri, aku akan membuatkan yang baru. Tidak perlu. Keinginanku untuk minum sudah hilang. Menyala kau dari hadapanku. Begitulah perangai Putri Rukmini. Ia tidak diasuh dengan baik oleh raja dan ratu. Rukmini pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walau begitu, baik raja, ratu, dan rakyatnya sangat mencintainya. Hari pun berlalu. Putri tumbuh gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan harta istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Pun yang mulia, ada apa? Anda memanggil hamba. Keahlianmu dalam membuat perhiasan tak diragukan lagi. Aku ingin kau membuatkan perhiasan yang cantik untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia, hamba akan membuatkan perhiasan ini dengan senang hati. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Putriku Gilang Rumini, hari ini hari ulang tahunmu. Saya akan menghadiahkan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka sangat
Gembira melihatmu tumbuh dewasa. Pakailah kalung ini nak. Kalung macam apa ini? Kalung ini jelek. Mana sudi aku makainya. Nak, kau. Sudahlah ibunda, kalung itu memang jelek. Aku gak suka makainya. Kalung yang indah itu pun rusak. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Rakyat yang melihat Ratu Purbamenah menangis pun ikut menangis melihat perilaku Putri Rukmini. Istana dibasahi oleh air mata semua orang. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang semakin lama makin banyak. Air yang semakin banyak itu menenggelamkan seluruh istana. Kemudian terciptalah danau besar yang sangat indah. Nama danau itu dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, ada orang yang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Rukmini yang tersebar di dasar telaga.